Baik, jumpa lagi dengan channel Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi bagaimana caranya menyimpan sebuah power bank yang jarang dipakai, atau anggap menyimpan sebuah power bank lah ya. Bagaimana caranya, lalu bagaimana cara kita menggunakan sebuah power bank yang jarang dipakai juga. Oke, ini ada 4 macam contoh power bank, mulai dari yang power bank baru, ada yang power bank sudah discontinue, ada dari brand Vincent ini baru, belum pernah saya pakai dan belum pernah saya recharging ulang. Dan juga ada ini dari brand Anchor, ini saya beli sudah sekitar beberapa tahun yang lalu, ini saya simpan seperti ini. Nanti kita lihat bagaimana cara saya menyimpan sebuah power bank yang jarang dipakai. Lalu ini ada juga dari brand Robot. Nah, ini kemasannya sudah hilang, beli sejak tahun ini 2022, sekitar usianya 3 tahun lebih ya. Nah, seperti itu. Lanjut, ada juga dari ini Auke. Nah, pastinya sudah discontinue. Lihat ini, saya beli sejak tahun 2017-2018 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Bagaimana cara menyimpan sebuah power bank atau bagaimana cara menggunakan sebuah power bank yang jarang dipakai, simak videonya. Baik, pertama untuk power bank yang seri baru. Nah, ini contoh bagaimana perusahaan menyimpan sebuah power bank dalam jangka waktu lama. Nah, ini kan biasanya perusahaan sebelum didistribusikan ke distributor, pasti power banknya dicas dahulu. Nah, bagaimana cara dia mengecas lalu dalam proses distribusi dari pabrikan ke tangan konsumen atau ke distributor. Nah, itu kan butuh waktu berapa lama. Nah, ini sebagai dasar teman-teman untuk menyimpan sebuah power bank. Oke, saya buka sekarang. Nah, ini belum pernah saya pakai. Ya, cuma saya jadikan konten seperti ini. Nah, ya. Nah, lihat ini masih lengkap semua kelengkapannya. Ini Vincent seri 20.000 mAh. Beli sekitar harga di bawah 200.000. Nah, ya lihat ini masih ada kemasan, ada kabelnya dan ada plastiknya. Lihat ini. Nah, teman-teman usahakan kalau menyimpan sebuah power bank itu kondisinya seperti ini. Nah, ya biar awet power banknya. Kalau mau menggunakan ya silakan digunakan dan dibongkar ulang gitu ya. Lihat ini. Saya nyalakan indikator baterainya. Nah, lihat 84%. Nah, seperti ini cara dasar kita menyimpan sebuah power bank itu. Ya, tinggal baterainya itu diisi 80% atau 84%, atau anggap perusahaan ini mengecas baterainya kondisi anggap 100%. Lalu selama distribusi dari perusahaan ke distributor gitu ya, membutuhkan waktu anggap 6 bulan atau 1 tahun, dia mengalami penurunan daya. Nah, tinggal 84% juga seperti itu. Jadi, kalau menggunakan acuan dari brand Vincent ini, kita bisa mengecas 100%, lalu tinggal kita simpan. Nah, anggap ini tersimpan dalam waktu 1 tahun, dia turun menjadi 84%. Kalau menggunakan dasar dari Vincent seperti ini. Nah, seperti ini cara pabrikan menyimpan sebuah power bank. Nah, tentunya kan ini tertahan di distributor ya, dalam proses penjualan. Nah, ini contoh saya ada dasar yang lain. Ini contoh dari baterai recharging. Lihat ini contoh asumsinya. Baterai dicas full ya. Nah, proses penyimpanannya seperti ini. Kemudian 1 tahun kemudian akan turun menjadi 85%. Nah, umpama Vincent ini mungkin saja ini 1 tahun penyimpanan tinggal 84%. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu dalam waktu 2 tahun dia turun menjadi 84%. Ini kondisi baterai sebuah power bank yang kualitasnya bagus. Ada yang boros juga, biasanya dalam waktu 1 tahun langsung habis juga ada. Atau tinggal 50% ada. Ini contoh kondisi sebuah power bank dari merek yang bagus. Vincent ya, pasti mereknya bagus. Nah, seperti ini. Ketika kita menggunakan sebuah dasar di sebuah perusahaan, cara menyimpan sebuah power bank seperti ini. Bisa diisi 100%. Bisa juga diisi 84% atau 90% bebas. Yang penting tidak sampai di bawah 50%. Saran saya seperti itu ketika mengacu pada power bank Vincent ini. Baik, lanjut. Ketika ini cara saya menyimpan sebuah power bank yang jarang digunakan. Ini contoh pada brand Anchor. Ini usia pakainya sudah sekitar 2 tahun lebih. Coba saya buka. Ini saya simpan seperti ini terus. Nah, coba saya buka sekarang. Nah, seperti ini cara saya menyimpannya. Nah, lihat, oke, kita lihat baterainya. Lihat, tersisa daya 100%. Nah,
Ini biasanya sebelum saya simpan, ya pasti saya cas dahulu sampai penuh. Dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Lihat ini saya pembelian tahun 2022 bulan 6. Usia pakainya sekitar sudah 3 tahun. Nah ya, namanya juga konten kreator power bank ya, pasti koleksi power banknya banyak ya. Seperti ini cara saya memperlakukan sebuah power bank, cara menyimpannya. Pasti saya cas 100%. Ada yang bilang dicas 80%, 90%, ya kembali ke pribadi masing-masing. Kalau saya cas 100%. Kemudian dia akan menyusut dalam waktu 1 tahun, 2 tahun pasti menyusut sesuai dengan teori pada yang saya jelaskan tadi pada baterai recharging. Oke, yang lainnya ini saya sampingkan dahulu. Contoh yang lainnya ya, ini power bank robot. Ini bahkan usia pakainya lihat sudah juga 3 tahun lebih. Nah ya, cuman baterainya performanya sudah tinggal sekitar 50%. Maklum, beda kelas lah ya, robot sama Anker. Coba saya nyalakan, lihat ini. Masih saya cas, pasti saya cas 100% gitu loh ya. Nah mungkin cuma nyala gini saja, mungkin kurang bukti. Saya coba untuk saya gunakan untuk charging. Ini saya ada ponsel Samsung J7 Plus. Ini usia pakainya sudah sekitar, ini pembelian 2017-2018. Silahkan hitung sendiri. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Coba saya gunakan untuk ini. Nah ini lihat. Saya gunakan seperti ini. Lihat ini. Nah berfungsi dengan baik. Lihat ini indikator chargingnya. Nah ya normal. Tidak ada masalah. Nah itu contoh yang lain. Ini ada yang lebih lama lagi. Bahkan ini lihat AUK. Nah, ini pembelian saya berbarengan atau setelah beli ponsel ini. Samsung J7 Plus. Lihat, tahun 2017, tahun 2018. Silakan dihitung sendiri usia pakainya. Nah, lihat, ini tingkat kesehatan baterainya sekitar sisa 70% atau 60%. Lihat cara saya menyimpan. Nah, lihat tinggal 3 bar atau anggap 75%. Ini jarang saya pakai, mungkin sudah menyusut. Biasanya sebelum saya simpan pasti saya cas 100%. Saya buktikan masih berfungsi atau tidak. Lihat ini, saya hubungkan, nyala, tidak drop. Lihat ini. Nah ya, nah seperti itu cara saya menyimpan pada sebuah power bank yang jarang digunakan. Cas dulu 100%, silakan disimpan. Baik, lanjut bagaimana cara menggunakan sebuah power bank yang jarang digunakan. Anggap pemakaian 1 minggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Nah, begini caranya. Umpama power bank kita simpan setelah dicas 100%, ya tinggal 3 bar. Nah ya, itu kelipatan anggap pemakaian 1 bulan sekali. Nah, 3 bar ini jangan dicas lagi. Tinggal kita pakai saja seperti ini. Nah ya, nah tinggal kita pakai seperti ini. Nah ya, dipakai sampai habis. Itu tujuannya untuk memaksimalkan siklus sebuah baterai atau sekaligus untuk kalibrasi sebuah baterai power bank. Nah, seperti ini. Nah, maksud dari kalibrasi itu yaitu dicas sampai 100%, kemudian dihabiskan sampai 0%. Itu kalibrasi. Nah, tujuannya agar akurasi sebuah baterai tetap stabil dan maksimal atau akurat. Nah, kadang ada ya baterai sebuah power bank yang jarang dipakai itu digunakan anggap tersisa 3 bar seperti ini, langsung 0%. Ada, itu namanya kalibrasinya kurang maksimal. Ini saya gunakan 3 bar, ya tetap 3 bar karena setiap 1 bulan sekali saya kalibrasi atau saya gunakan. Ini power bank jarang digunakan. Nah ya seperti itu. Lalu ketika sudah 0% atau habis, tinggal dicas sampai 100%. Kemudian silakan disimpan lagi. Kemudian 1 bulan ke depan dipakai lagi. Sisa berapa biarkan langsung dipakai sampai habis. Kemudian dicas lagi dan seterusnya seperti itu. Jadi itu tujuan dari kalibrasi atau dipakai sampai habis seperti ini untuk memaksimalkan siklus sebuah baterai power bank. Nah, yang dimaksud siklus itu satu siklus ya dicas sampai 100%, dihabiskan sampai 0%. Itu satu siklus. Nah, umpama ini tinggal 3 bar. Kemudian sama cas lagi, emang siklusnya itu kurang maksimal. Nah ya rata-rata baterai sebuah power bank itu siklusnya sekitar yang kualitas standar sekitar 300 sampai 500 siklus. Yang kualitasnya bagus sekitar 1500 siklus atau
1500 kali cas. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu ya cara menggunakan sebuah power bank yang jarang digunakan, yaitu dengan cara dipakai 1 bulan sekali. Nah, cara memakainya seperti itu. Tinggal sisa berapa bar pun biarkan, jangan dicas lagi, silakan dipakai sampai habis. Kemudian dicas lagi sampai 100%, lalu disimpan. 1 bulan lagi dipakai lagi. Sekali lagi jangan dicas, dipakai dulu. Lalu habis, dicas lagi, disimpan. Dan begitu seterusnya. Perkiraan dengan cara seperti itu, baterai powerbank bisa awet seperti yang saya lakukan ini sejak tahun 2018 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Baik, jadi kesimpulannya perlakuan sebuah powerbank yang jarang digunakan atau cara menyimpannya yaitu dengan cara dicas dahulu antara 80 sampai 100%. Kemudian silakan disimpan. Lalu kalau mau menggunakannya lagi yaitu silakan dipakai secara langsung, jangan dicas lagi. Nah, dipakai sampai habis, kemudian dicas lagi sampai 100% dan disimpan. Minimal pemakaiannya untuk istilah kita kalau motor ya minimal dipanasi 1 bulan sekali lah ya, atau digunakan power bank ini 1 bulan sekali. Nah ya seperti itu. Nah dengan cara seperti itu saya sudah melakukannya dan awet power bank sebagai contoh ini AOK sejak pembelian 2017-2018 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli alat dalam tes video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.